Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali kuliah pada hari ini ya dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir ya. Mohon maaf tadi saya ada kesalahan nulis ya. Saya tulis jam 10 padahal jam setengah 10 harusnya. Baik, untuk hari ini kita membahas hal yang lebih menarik ya. Yaitu sudah terlihat nih ya. Sudah, Pak. Baik. Jadi kita akan membahas mengenai pengenalan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) ya. Teman-teman sekalian sudah pernah mendengar kata AI? Kalau yang main game pasti sudah dengar ya, AI itu apa ya? Yang bisa Sudah pernah, berjalan Pak. sendiri-sendiri ya. AI itu kan yang kalau di game kan bisa jalan-jalan sendiri kan tanpa diperintah sama gamers yang lain kan. Iya, Pak. Ya, jadi sama ya. AI di game sama AI ini sama, yaitu kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia ya, yang diterjemahkan untuk meniru semua kegiatan manusia untuk bisa berjalan sendiri berdasarkan algoritma yang sudah ada gitu ya. Baik, kilasan kecerdasan buatan di sini kita akan pelajari yaitu konsep-konsep kecerdasan buatan, lalu metode-metode untuk membangun sebuah sistem kecerdasan itu sendiri. Jadi pengertiannya ya, berdasarkan jurnal-jurnal ya. Jadi jurnal dari Pak Simon ya, tahun 1987 ya, kecerdasan buatan itu merupakan kawasan penelitian ya, aplikasi dan instruksi ya, yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan suatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas gitu. Lalu ada penelitian yang lain, jurnal yang lain mengatakan bahwa kecerdasan buatan merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat kecerdasan komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia gitu. Lalu untuk ensiklopedianya, yaitu kecerdasan buatan adalah cabang dari ilmu komputer yang dalam merepresentasi pengetahuan lebih baik menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik ataupun dengan berdasarkan jumlah aturan begitu ya. Jadi kecerdasan buatan itu dibuat berdasarkan aturan-aturan yang berlaku ya di dalamnya ya. Jadi kecerdasan buatan itu dibuat oleh manusia ya, bukan dibuat oleh hewan atau makhluk lain ya, atau makhluk halus ya. Jadi kecerdasan buatan itu dibuat oleh manusia, di mana tujuannya untuk menggantikan beberapa pekerjaan yang tidak bisa dihandle oleh manusia ya, atau pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus ya, yang memiliki tingkat kelelahan yang tinggi ya. Tapi kita ingin membutuhkan sebuah ketepatan yang tinggi juga ya gitu kan. Kalau manusia kan ada capeknya, kalau robot atau kecerdasan ini bisa dimintai interaksi, bisa eh, kita suruh-suruh gitu ya, istilahnya kita suruh-suruh ya, tanpa harus mengeluh, tanpa ada perasaan capek atau lelah gitu ya. Nah, jadi dari pengertian itu ya, kecerdasan tiruan itu ditujukan oleh entitas buatan, jadi semua buatan atau semua algoritma yang dibuat oleh manusia ya. Terus di sana dilengkapi oleh studi mengenai eh, desain agen kecerdasan. Jadi nanti agen kecerdasan ini memiliki desain tersendiri ya. Selain pembelajaran, tapi dia juga punya desain sendiri ya untuk kecerdasan tiruannya ya. Ini. Nah, cerdas dikatakan cerdas itu karena kita memberikan pengetahuan ditambah dengan pengalaman, lalu kita berikan penalaran gitu ya. Nah, lalu kecerdasan, agen kecerdasan itu melingkupi ini autonomus ya, bisa bergerak sendiri,
bisa melakukan semua kegiatan itu sendiri, lalu bisa berinteraksi ya, berinteraksi dengan lingkungan sekitar gitu ya. Bisa interaksi dengan lingkungan sekitar, mengambil tindakan yang maksimal ya untuk kesempatan sukses atau berhasil yang tinggi begitu. Lalu kalau jenis kecerdasan buatan itu sendiri itu ada dua ya, weak AI dan strong AI ya. Kalau weak AI itu mesin bertindak seakan-akan memiliki kecerdasan, tapi belum cerdas ya, masih seakan-akan memiliki kecerdasan. Itu untuk yang pertama. Yang kedua yaitu strong AI ya. Strong AI itu adalah mesin berpikir ataupun bertindak itu sudah mirip dengan manusia ya, misalnya seperti mengambil kotak atau mengambil bola begitu ya, atau melihat sesuatu ya, atau mengikuti gerak manusia ya. Begitu ya. Ini sudah mirip dengan manusia gitu. Nah, ini yang saya katakan agen cerdas ya, agen cerdas di mana melingkupi adanya perintah atau rules ya, atau ada aturan ya di situ ya, untuk tujuannya adalah action ya, gimana sebuah action itu akan berjalan ya. Nah, dari untuk membentuk sebuah action yang kita inginkan, maka kita membutuhkan input ya. Input yaitu berupa sensor ya. Sensor ini membaca lingkungan, lalu hasil sensor akan diolah ya, diolah dengan entah itu pencitraan, entah itu menggunakan coding ya, atau menggunakan interpretasi yang lain. Nah, lalu kita atur ya, diatur jika ada nilai seberapa, kita atur harus bagaimana begitu ya, untuk menggerakkan aktuator. Aktuator ini fungsinya untuk aksi ya, sebuah aksi yang kita inginkan gitu. Ini agen kecerdasan. Lalu teman-teman sekalian harus perhatikan ya, bahwa kita ini ada yang kita sebut namanya pohon AI ya. Ini pohon AI, di mana ini AI itu sebuah pohon ya, di mana ini ya yang mencakup sebuah komputer visi, sistem pakar, logika fuzzy, pemrograman otomatis, intelligent tutoring, ada pemrosesan bahasa alami, pemahaman ucapan, robotik, komputasi neural ya, otak ya, komputasi bersifat jaringan ya ini ya, jaringan neural ya. Lalu di mana Pak elektro itu bergeraknya di mana sih Pak? Ya. Jadi elektro bergeraknya di ini ya, teman-teman lihat IJK ya, berarti robotik, pengolahan citra, pengenalan pola gitu ya. Jadi lingkupnya elektronika atau lingkupnya elektro, di robotika, pengolahan citra dan pengenalan pola gitu. Tapi seluruhnya semua keilmuan ini itu masih di bawah dari keilmuan komputer, karena komputer ini bisa mencakup semua kegiatan ini ya, yang ada di sini ya, yang ada di pohon AI ini ya. Kita hanya mengambil sebagian ya untuk pembelajaran kita sendiri gitu. Nah, jadi lingkup utamanya ya ini sistem pakar, pengenalan ucapan, robotika dan sistem sensor ya, lalu komputasi vision, playing game yang teman-teman lakukan seperti bermain COC dan lain-lain ya. Ini playing game yang ada AI-nya, lalu ada intelijen komputer ya. Yang intelijen komputer ini bisa kita suruh-suruh ya komputernya, misalnya tuliskan sesuatu dan lain-lain. Nah, ini contoh gambarnya ya, bahwa lingkup dari AI itu termasuk robot menulis dan lain-lain, di mana bisa menggerakkan lengan-lengannya gitu. Nah, lalu yang lainnya seperti menyelesaikan persamaan matematik ya, lalu bermain catur ya teman-teman, ini bermain catur, lalu mengenali wajah ya, dari misalnya wajah Mas Jadwa ya, misalnya Jadwa, dilihat pencirinya apa ya di situ, nanti dimanapun Mas Jadwa melakukan kegiatan saat dites citranya, maka masih terkenali bahwa itu Mas Jadwa, meskipun Mas Jadwa ini melakukan perubahan fisik ya, oplas misalnya ya, nah, itu, tapi masih bisa
kenali bahwa Mas Jadwa itu adalah ini gitu ya, begitu. Selanjutnya yang dikatakan soft computing yaitu mengenai ketidakpastian ya. Jadi kecerdasan buatan bisa kita tiru dengan menggunakan beberapa metode ya. Metode yang pertama yaitu jaringan saraf tiruan ya, untuk mengetahui presisi dan tidaknya ya dari suatu pengelolaan ya. Lalu ada fuzzy logic ya ini untuk pemrograman yang tidak pasti, maksudnya pemrograman yang linguistik ya, berupa linguistik atau simbol ya. Lalu kita terjemahkan tanpa harus memperhitungkan matematiknya ya. Kita hanya menginterpretasikan semua linguistik ya. Lalu kita lakukan pengontrolannya gitu ya. Seperti ini ya. Ini memberitahu nih ke temannya bahwa di atasnya ini beratnya sekian masanya ya. Lalu kecepatannya berapa ya. Atau berapa jaraknya begitu. Lalu ini hanya mengetahui ya. Ini yang presisi untuk kepresisian ya. Kalau ini hanya signifikan ya, suruh ngelihat ke atas ya. Lihat aja gitu loh. Lihat aja sendiri seperti apa besarnya gitu ya. Nah, jadi signifikan di dunia nyata seperti itu. Jadi waktu kita jatuh tidak mungkin ya, misalnya kita tabrakan ya, kita tidak mungkin kecepatannya berapa tadi, ya, kan nggak mungkin. Pasti yang ditanyakan nabrak sama siapa, sendiri apa sama orang lain gitu ya, gitu. Lalu untuk konsep dan definisi dalam AI untuk Turing test yaitu di mana dilakukan dengan seorang penanya dan dua objek yang ditanyai ya, itu yang pertama. Lalu penanyanya tidak langsung ya, tidak melihat langsung kepada objek yang ditanyai ya, gitu. Lalu yang nomor 3, penanyanya diminta untuk membedakan jawaban komputer atau jawaban manusia berdasarkan jawaban kedua objek tersebut. Jika tidak dapat membedakan, itu dikatakan cerdas. Maksudnya gini, saat si penanya ini tidak tahu membedakan antara komputer maupun manusia ya, jawabannya antara komputer dan manusia. Nah, itu dikatakan bahwa sistem itu sudah cerdas, sudah meniru manusia gitu. Gitu ya. Selanjutnya kalau pemrosesannya simbolik seperti ini, kalau untuk komputer itu pemrosesannya numerik dulu ya, numerik lalu memproses angka ya. Kalau komputer bisanya numerik sama memproses angka ya. Kalau manusia bisa simbolik, lalu tidak berdasarkan rumus ya. Jadi tidak berdasarkan komputasi ya. Jadi langsung ya. Pemrosesannya langsung simbolik, tidak tanpa ada komputasi dihitung dulu ya. Misalnya mau ngambil beras, beratnya berapa dihitung dulu, tidak. Langsung diangkat gitu ya manusia. Langsung perkiraan gitu. Kalau AI ya, ini karena kita meniru manusia ya, tidak meniru si komputer, maka dia juga pemrosesannya simbolik ya, berdasarkan gambar, suara, atau dan lain-lain begitu. Lalu heuristik yaitu mencari dari beberapa solusi yang ada ya. Jadi solusinya bisa berbasis pengalaman ya untuk AI. Lalu ada trial and error ya, dicoba dulu ya, habis diprogram terus dicoba, dites errornya ya. Kalau errornya tinggi maka diulang lagi ya pemrogramannya begitu. Lalu dari situ kita bisa memilih solusi yang optimal ya. Jadi dari semua pemrograman atau semua algoritma yang kita gunakan, apakah solusi itu sudah optimal? Kalau belum, kita ganti yang paling optimal begitu. Lalu yang terakhir adalah penarik kesimpulan atau interfacing ya. Setelah semua proses itu terlewati ya, lalu kita menarik kesimpulan ya. Gimana cara kemampuan berpikirnya ya, cara menimbangnya ya. Udah benar apa belum ya? Lalu kita menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan aturan ya. Lalu setelah kita terapkan, kita menyatakan bahwa si AI kita sudah berfungsi dengan baik. Nah, prosesnya seperti ini.
ada pakar, dia melakukan akuisisi dengan pengetahuannya, basic pengetahuannya itu digunakan untuk memprogram sebuah mesin. Nah, sebuah mesin ini kita harus fasilitasi ya, agar antar muka dan mesin itu saling sinkron ya. Maka dibuatlah antar muka biar user atau pengguna tidak memahami yang ini ya, karena user dan pengguna pasti akan lebih memahami antar muka pengguna daripada seperti coding, seperti data-data basic pengetahuan. Nah, itu tidak penting bagi pengguna. Yang penting antar mukanya ini membantu atau tidak begitu ya. Nah, bedanya AI dan manusia ya. Jelas kalau permanen ya, AI ini sifatnya permanen ya. Jadi apa yang kita program ya itu yang diolah. Kalau manusia beda ya. Kita suruh belajar pasti nanti masih masa ada main handphone ya, nonton TV ya, belajarnya besok gitu biasanya. Lalu kayak transfer ya, transferable, dia akan ditransfer ya semua informasinya ya melalui bantuan ya, bantuan dari device lain. Kalau manusia tidak ya, menerima sendiri, diolah sendiri ya, gitu ya. Cost-nya jelas lebih murah ya dengan AI ya, karena basicnya komputer ya. Kita memprogram di komputer. Kalau manusia mahal, jelas mahal ya. Kalau mau buat otak manusia kita ya tidak akan mampu ya, karena itu ciptaan Tuhan ya, gitu. Lalu yang jelas kalau AI itu konsisten, kalau suruh lurus ya lurus saja. Kalau kita itu secara dinamis kita ini ya, berubah-ubah ya. Nah, misalnya ada hujan, nah kita harus cari payung gitu ya. Kalau AI nggak ngurus mau hujan mau panas, ya jalan aja gitu ya, gitu ya. Lalu yang jelas kalau AI ada dokumentasinya ya, setiap kegiatan yang dia lakukan itu didokumentasikan. Kalau manusia, otak manusia ya tidak dokumentasikan ya. Kalau sudah lewat ya sudah gitu, tidak akan diulang lagi gitu. Yang jelas kalau AI itu tidak bisa kreatif ya, tidak bisa berpikir sendiri. Misalnya, oh saya sekarang lapar mau makan, nggak bisa ya. Kalau manusia jelas bisa berpikir sendiri gitu. Kalau experience, dia tidak akan merekam segala experience ya, kalau tidak disuruh ya. Tapi kalau manusia mau disuruh tidak disuruh, maka semua pengetahuannya akan direkam ya, termasuk belajar seperti ini. Kalau AI kita perintah dulu baru mau belajar ya. Kalau manusia, kalau dia punya keinginan, maka dia akan belajar sendiri ya, tidak perlu pengalaman lagi ya, tidak perlu orang memberikan pengalaman. Lalu yang terakhir ini case dependent, ya jelas AI itu pasti menggunakan case dependent, kalau manusia tidak ya gitu. Nah, untuk aplikasinya bisa digunakan ini untuk mendiagnosa ya penyakit misalnya. Ini hanya menanyakan misalnya THT ya, ditanyakan apakah Anda sekarang demam? Jawabannya iya atau tidak misalnya. Lalu apakah Anda sakit kepala? Jawabannya iya ya. Lalu apakah Anda batuk? Iya. Kalau pemrograman kita untuk mendeteksi ini saja, maka dia akan bisa menyimpulkan bahwa oh penyakit orang ini yang tertera pada histori ya. Historinya misalnya kita tulis sakitnya batuk gitu. Ya sudah. Nanti oh kalau gejalanya seperti ini dia batuk. Meskipun kita tidak tahu bahwa itu batuk apa gitu ya. Kalau AI belum bisa membedakan kalau kita tidak pernah merintah ya. Gitu. Kalau manusia, kalau yang bergerak di bidang kesehatan pasti tahu ya, oh sakit gini ya, bisa memproses sendiri. Kalau AI kita perlu memberitahu ya, tidak bisa berpikir sendiri ya. Jadi semua pikiran dari kita nanti dia akan meniru kita gitu. Nah, dia sifatnya statis ya. Kalau manusia dinamis gitu. Selanjutnya pada aplikasi komersil yang lain yaitu pengolahan bahasa alami, yaitu natural language processing. User dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan bahasa sehari-hari. Ya, misalnya yang sekarang ini kan kayak oke Google ya, siapa yang paling tinggi antara saya dengan Jadwa gitu ya. Nanti dia bisa menjawab entah itu menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ya. Gitu. Lalu AI
pada aplikasi komersil itu ya seperti translator ya, bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ya, atau sebaliknya ya. Itu biasanya kita sering menggunakan ya, Google Translate ya, di Google ya. Nah, itu masuk juga dia AI karena ada database-nya ya. Dia akan mengambil misalnya saya pergi ke pasar ya. Bahasa Inggrisnya apa? I go to market gitu ya. Lalu ada lagi yang lain ya, yaitu pengenalan ucapan ya. Speech recognition ya, manusia dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan suara ya. Ini yang lagi banyak dikembangkan ya, misalnya saya ingin mengeprint ya, ngeprint halaman sekian-sekian, lalu recognition akan dibaca karakternya, lalu ditulis ya, dicetak gitu ya, begitu. Lalu ini ada lagi pengembangan ya, telepon untuk penderita bisu dan tuli ya. Bisu dan tuli memberikan informasi melalui layar atau menerima informasi melalui layar dan memberikan informasi input menggunakan keyboard gitu ya. Lalu kalau kita yang tidak menderita, maka kita berdasarkan telepon ya, menggunakan speech recognition ya, lalu text to speech ya. Jadi speech recognition ya, ini dikirimkan di keyboard, baru text to speech ya. Dari teks yang diterjemahkan oleh tuli ya, lalu di speech diomongkan ya melalui telepon ini gitu. Tapi dengan bahasa yang sudah ada, yang sudah kita simpan, misalnya teman-teman sekalian sudah merekam kata-kata yang harus dikeluarkan gitu ya, itu. Atau kita lebih canggihnya menggunakan Google juga bisa ya. Google dengan bantuan robot itu juga sudah bisa ya. Lalu ada alat untuk tunawicara ya, yaitu mendeteksi bahasa isyarat ya dari tangan ya, lalu diterjemahkan dari tangan ke teks, dari teks ke speech ya, baru berbicara begitu. Berbicara menggunakan audio ya, audio visualnya ya. Lalu yang lainnya ya seperti konversi dari SMS ke ucapan sehingga pesan SMS dapat didengar ya. Misalnya mendengarkan pesan SMS sambil melakukan aktivitas yang sulit. Contohnya sambil mengendarai mobil ya. Nah, jadi teman-teman SMS saya sudah aktifkan di mobil saya ya, diaktifkan, nanti SMS itu akan diterjemahkan menggunakan bahasa ya, begitu ya. Lalu ada robot dan sistem sensor ya. Sistem sensor pada mesin cuci untuk menggunakan sensor optik, mengeluarkan cahaya ke air dan mengeluarkan bagaimana cahaya tersebut sampai ke ujung lainnya. Maka makin kotor, maka sinar yang sampai makin redup. Sistem juga mampu menentukan jenis kotoran tersebut gitu. Maksudnya kan kalau kita baju kotor kan jelas ya. Kalau debu berarti air kita di situ akan lebih kotor gitu ya. Gitu. Jadi menggunakan sensor cahaya atau sensor optik. Lalu di bidang robotika ini kita bisa memindahkan barang-barang ya. Memindahkan barang-barang seperti kotak dan lain-lainnya ya. Lalu ada computer vision, yaitu menginterpretasikan gambar atau objek-objek tampak melalui komputer. Misalnya kita ingin mengenali mangga atau mengenali apple ya, gitu ya. Jadi pakai computer vision. Vision berarti kamera ya. Lalu yang terakhir adalah intelijen komputer ya. Intelijen komputer di mana tutornya sudah pakai komputer ya. Misalnya kita ingin belajar pronouns ya, atau kita ingin belajar travel course ya, atau internet lessons ya, atau cultural movie ya. Jadi kita bisa belajar ya, belajar menggunakan komputer, interaksi bisa dua arah ya, sambil misalnya kita mengucapkan good morning ya, terus dibalas how are you, I'm fine, gitu-gitu ya. Ini sudah diterjemahkan menggunakan intelijen komputer gitu. Mungkin itu untuk AI pada hari ini, teman-teman sekalian. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Ya, silakan. Bebas mau tanya apa saja,
boleh ya. Silakan. Oh, ini pertanyaan, izin bertanya Pak, untuk mengisi absen bagaimana ya? Kalau di LMS nggak bisa, absennya saya lakukan manual. Saya sudah menghubungi pihak jurusan, saya diberi formnya, jadi teman-teman sekalian yang sudah hadir di sini, ya, sudah saya cek ya. Di sini ada 26 ya untuk sementara, sudah saya absen secara manual, menggunakan form dari jurusan begitu ya. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang masih ada kendala jaringan, bisa hubungi saya. Kan nomor saya ada di Mas Jadwa juga ada. Misalnya ada kendala kejaringan gitu. Nanti kan rekamannya saya upload ya, tetap saya upload di YouTube ya. Linknya juga sudah saya bagikan, teman-teman sekalian bisa melihat di sana ya. Untuk materi pada setiap harinya gitu. Silakan untuk pertanyaan yang lain. Ya Pak, saya Pak. Ya, silakan Mas Hairul Anam. Ini kan AI Pak. Ya, AI kan bergantung pada robot. Nah, untuk kedepannya ini manusia ini bakalan digantikan sama robot nih Pak. Nah, bagaimana bakalan ada dampak yang besar-besaran gitu Pak, di mana manusia itu bakalan tidak punya pekerjaan. Jadi AI ini untuk menggantikan pekerjaan manusia, sedangkan manusianya jika tidak mempunyai pekerjaan, mereka tidak akan mempunyai uang untuk hidup. Nah, apakah ada penanganannya tentang hal ini, Pak? Baik, terima kasih Mas Hairul Anam. Pertanyaan bagus sekali ya. Oh, kok yang ya kita gencar mengembangkan AI ya di dunia ya. Sebetulnya secara spesifik ya, AI itu justru memudahkan kita para manusia ya sebetulnya ya. Misalnya ya, AI digunakan di perkebunan misalnya. Jadi kan kita tidak perlu mengawasi kebun kita secara berhari-hari ya kan. Secara pekerjaan kita akan dimudahkan ya. Contohnya handphone ya. Contohnya handphone itu adalah salah satu jaringan telekomunikasi ya. Apakah pekerjaan tukang pos akan hilang setelah handphone ini dimanfaatkan oleh orang banyak? Tidak juga ya. Ternyata tukang pos akan berganti pekerjaan atau mengganti layanannya ya. Misal mengirimkan barang ya dan lain-lain ya. Jadi pada dasarnya sebuah teknologi itu tidak murni untuk menghilangkan pekerjaan manusia ya, teman-teman. Jadi yang perlu diketahui bahwa manusia itu lebih dimudahkan sebetulnya. Cuman ya, mohon maaf untuk teman-teman yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi atau pendidikan cukup, mereka akan tersisih ya, akan tersisih dalam hal teknologi. Nah, tapi kita tidak bisa meremehkan orang yang tidak sekolah ya, karena saat dia bersinggungan dengan orang yang berkecimpung di dunia teknologi, maka mereka juga akan belajar ya. Kecuali memang mereka tidak aware ya, tidak peduli mengenai masalah ini gitu ya. Jadi pekerjaan tidak akan hilang ya. Pekerjaan akan lebih mudah ya. Pekerjaan akan lebih mudah. Mungkin ada beberapa pekerjaan yang sebetulnya kita tidak bisa menghandle ya. Contohnya ya, bekerja shift secara 24 jam. Sebetulnya kita yang dijadikan robot ya. Nah, oleh karena itu kita gantikan nih, kita coba gantikan menggunakan robot atau menggunakan AI ya. Menggunakan AI untuk melakukan segala kegiatan. Nah, si manusia tinggal mengawasi. Oh, nanti AI akan bekerja seperti ini ya.
apabila ada kesalahan, maka si manusia memperbaiki, begitu ya. Lebih tepatnya begitu. Kalau menggantikan, manusia tidak akan bisa digantikan karena secara emosional manusia bisa berpikir, masih bisa memikirkan pekerjaan yang lain ya. Atau contohnya begini, sekarang ada drone ya untuk mapping ya, bener kan? Ada drone untuk mapping. Apakah kita terbantu atau menghilangkan pekerjaan fotografer? Menambah kan? Jadi foto dari atas ya, foto dari ketinggian berapa, atau kita bisa mengawasi daerah lain ya. Fotografer akan mendapat pekerjaan yang eh, lebih manusiawi kalau kata. Tidak hanya berfoto untuk memfoto kita di studio saja ya, studio foto, tapi bisa untuk foto sebuah kampus, memfoto sebuah perusahaan ya dari atas begitu. Jadi sebenarnya AI ini dikembangkan untuk membantu manusia ya pada dasarnya. Eh, dengan itu mungkin memang banyak ya teman-teman kita yang tidak bergerak di teknologi itu ketakutan ya, ketakutan pekerjaannya akan digantikan. Sebenarnya kalau mereka peduli, maka pekerjaan mereka akan dibantu ya. Nah, contohnya gini misalnya, apakah kita akan selamanya menggunakan anjing pelacak untuk mencari korban ataupun para ini apa? Mencari korban ataupun misalnya pencuri-pencuri gitu. Apakah selamanya kita menggunakan anjing pelacak yang kita tidak tahu kebenarannya? Apakah selamanya hidung dari anjing pelacak itu benar? Kan kita tidak tahu. Apalah atau kalau si anjing pelacaknya lagi pilek, apakah penciumannya tetap? Kan enggak kan? Sama seperti kita ya manusia. Misalnya kita lagi anu nih apa lagi demam ya, lagi demam, tidak mungkin bisa em, melakukan kegiatan yang sangat berat ya. Pasti kita ingin beristirahat, tidur-tiduran, mengawasi semuanya ya. Sama halnya seperti eh, kamera ya, kamera untuk CCTV. Apakah security atau satpam akan berhenti pekerjaannya? Kan tidak. Akan jadi eh, dia tidak akan keliling jadinya. Jadi hanya melihat di kamera, oh kamera satu aman, kamera dua aman, kamera tiga aman, sekali baru berputar ya, melihati gitu ya. Memang kalau jumlah dari personilnya akan berkurang, itu jelas, jelas pasti. Tapi kita akan hijrah, pasti kita akan berpindah ya, dari pekerjaan satu ke pekerjaan yang lain gitu. Mungkin itu Mas Khairul Anam ya. Jadi jangan takut sama AI ya, karena kita engineer-nya AI, kita yang mengendalikan AI gitu. Kalau kita tidak mau dikendalikan AI ya sudah, nggak usah diprogram AI-nya ya. Jangan diprogram untuk jadi Gojek ya, biarkan aja ya. Jangan sampai dia bisa naik motor ya. Takutnya nanti ada tikungan dia nggak bisa nikung gitu ya. Jangan diprogram dulu, biar kita masih bisa bekerja menjadi Gojek atau menjadi kurir ya. Tidak masalah ya, gitu. Baik, Mas Harul Anam. Yang lain gimana? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Ferdi Wahyu Wibowo. Apakah ada kemungkinan untuk strong AI bisa disadap, Pak? Kan teknologi juga kan, Pak. HP pun bisa disadap sama laptop juga. Gimana, Pak? Ya, bagus sekali ya. Jadi kalau masalah sadap mensadap nih pasti ada ya, pasti ada. Nah, itu tadi. Jadi pekerjaan kita berubah ya. Jadi tadinya kita hanya memprogram, sekarang jadi security-nya ya kan. Kita harus sebagai pengawasnya sekarang. Jadi kita mengawasi yang nyadap sekarang ya. Pasti ada, kecurangan tuh pasti ada. Kecurangan, apalagi di latar belakangnya oleh keuangan ya. Misalnya uang, kita butuh uang, disuruh orang ya. Terus kita suruh jadi hacker ya. Jadi hacker di mana-mana ada, mau di pemrograman robotik juga ada. Karena AI itu pasti kita membutuhkan cloud ya untuk penyimpanan datanya ya. Pasti menggunakan internet. Jadi karena selama ini internet kita juga pinjam ya. Cloud-nya masih pinjam ya. Untuk orang luar pasti semua kegiatan kita diawasi oleh pihak yang punya ya.
pasti bisa di ini. Nah, tinggal kita ya dari si pengembang kolaborasi lah, ibaratnya kolaborasi dengan teman-teman kita IT yang lain. Nah, kita bisa ganti kodenya biasanya menggunakan angka, kita ganti menggunakan gambar, bisa kan? Jadi yang tadinya menggunakan coding angka, kita menggunakan coding gambar. Misalnya ya, angka 1 kita ubah menjadi gambar sepeda misalnya. Jadi kita memasukkan gambar-gambar saja, sepeda, misalnya kursi gitu. Jadi kita sama-sama tahu ya, kode kita ini, kuncinya ini gitu. Jadi hanya yang tahu antar engineer saja ya, tidak semua tahu ya. Karena setiap engineer pasti memiliki security masing-masing gitu, Mas Ferdi ya, Friendly ya. Friendly, Pak. Ya, siap-siap Mas Friendly ya. Ya, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, silakan yang lain. Silakan yang lain atau mau tanya apa saja, masalah robot atau masalah teman-teman sekalian ya, masalah di bidang apa saja ya, yang masih berhubungan dengan elektro tidak masalah ya. Ya silakan. Atau sudah aman aja ini ya? Gimana Mas Jatuh, aman? Kalau dari saya sih tidak ada Pak pertanyaan. Wah, aman ya. Yang jelas basicnya ya pemrograman ya teman-teman, harus belajar pemrograman, harus belajar algoritma ya. Kalau ada mata kuliah algoritma, belajar algoritma dulu, cara membuat algoritma. Lalu basic-basic sensor harus dipelajari, misalnya mau buat lane follower dan lain-lain. Basic device ya, seperti pemrograman. Kalau device itu biasanya ini driver ya, driver motor ya. Terus drivernya teriak ya, untuk mengatur gelap terangnya cahaya ya, cahaya lampu dan lain-lain gitu bisa. Mungkin yang lain gimana? Sampai sini masih aman ya? Aman atau jangan-jangan ketiduran ini kan dingin ya? Atau sudah panas di luar nih? Bagaimana? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mbak Marisa Sasa atau siapa? Atau Mas Irfan? Aman Mas Irfan? Aman, Pak. Oh aman. Mas Saragi aman ya? Aman Pak. Aman. Bagus-bagus ya. Kalau aman. Mbak Marisa juga aman ini kayaknya ini. Pokoknya aman aja. Mas Hendy Gunawan, ada ya orangnya ya? Hendy Gunawan tidur kayaknya. Oh ada. Iya, Pak. Ada, Pak. Oh iya. Siap, siap, siap. Gimana, ada pertanyaan Mas Hendy? Tidak ada ya? Yang untuk saat ini nggak ada, Pak. Oh, di sini nggak ada. Jadi ini kalau teman-teman sekalian ini lebih condong ke mana ya kira-kira elektronya ya? Kalau boleh tahu. Salah satu perwakilan memang mau ke jaringan kah? Atau mau ke tenaga, sistem tenaga? Memang kalau pekerjaan ya, pekerjaan banyak sistem tenaga ya. Sistem pekerjaan tuh banyak, PLN kan terus ya. Karena tidak ada PLN mati, tidak ada ya. Kecuali listriknya yang mati, kalau pembangkitnya nggak mati. Terus, perbaikan terus ya. Kalau AI banyak pekerjaan sebetulnya ya. Persaingan sekarang menggunakan AI paling banyak ya. Kalau tidak ada atau dikasih tugas ya, boleh ya.
Kalau tidak ada yang tanya, saya kasih tugas ya. Iya Pak, saya mau nanya lagi Pak. Oh iya, silakan Mas Randy. Itu penemu AI itu siapa Pak? Kalau penemu AI ya, sebetulnya AI ditemukan pertama kali kita tidak tahu juga ya penemunya siapa ya. Tapi yang jelas jurnal pertama kali ya, jurnal pertama kali dari Simon ya, tahun 1987. Tapi sebatas ini saja ya. Nah, jadi 1987 ya. Jadi jurnal pertama kali itu di Simon ya. Pak Simon ternyata ya. 1987. Cuma dia hanya memikirkan bahwa ada kecerdasan yang bisa dibuat dan bisa meniru manusia begitu saja. Di mana sebatas kawasannya itu sebatas penelitian saja awalnya ya. Lalu semakin jauh di 1991 barulah yang benar-benar memegang AI ini, si kaya ini ya. Jadi menurut dia pada 91 ternyata AI itu tidak hanya sebatas penelitian ya atau aplikasi untuk instruksi saja ya, ternyata membuat kecerdasan menggunakan komputer yang lebih baik daripada manusia pokoknya ya. Dia ingin, jadi cita-citanya si ini ya, ingin membuat komputer ini lebih baik daripada manusia, itu aja sih awalnya ya. Jadi kita tidak tahu penemunya siapa, yang jelas AI itu dipopulerkan oleh kedua jurnal ini ya, kedua jurnal dari Bapak Simon dan Bapak Rich dan Knight ini. Begitu ya. Cuma ya, teman-teman harus tahu ya, AI itu hanya sebatas namanya AI dikembangkan oleh berdua ya, tapi perkembangan AI yang paling pesat itu justru di tahun 2000-an. Itu Jepang dengan, kalau tidak salah ya, Jepang dengan Amerika ya yang bermain di situ ya. Tapi yang dieksplor benar-benar itu di Jepang. Ya. Kalau di Amerika itu dia di MIT ya. MIT itu Amerika atau di mana ya? Di Amerika kan? MIT itu di Amerika ya teman-teman. Jadi pengembangnya untuk AI terbesar itu di Amerika ya. Lalu Harvard ya, seperti Mark ya, Facebook ya, atau Google ya. Ini dari sana ya teman-teman. Itu menggunakan AI semua. Apakah AI ini membantu? Sangat membantu ternyata ya. Untuk belajar mandiri juga membantu ya. Google kita gunakan setiap hari ya. Kalau tidak tahu kita tanya Mbah Google ya kan ya. Sekarang sudah bukan mbah-mbah lagi kayaknya sudah ya. Buyut ya. Buyut AI sudah ya. Soalnya zaman saya sudah mbah, nggak mungkin sekarang masih mbah juga ya. Tante Wiki sudah ditinggalkan kayaknya ya. Wikipedia ya. Tante Wiki sudah mulai ditinggalkan, semuanya ke Google saja ya. Atau Om Yahoo ya. Om Yahoo udah masih ada banyak yang buka kah? Sudah enggak ya? Jarang Pak. Jarang. Iya, karena Yahoo sudah nggak update gitu ya. Kalah sama Google. Google semua kegiatan dilakukan di Google. Sekarang Google Meet dipakai. Google Form ya. Yang jelas kenapa Google menang ya? Karena bukan aplikasinya sebetulnya yang menang. Apa? Pemasarannya yang kuat. Jadi kayak kita gini diwajibkan menggunakan Google ya. Google Meet, Google Form ya. Google Classroom ya, yang sebelumnya ya, sebelum Google Meet kita menggunakan Google Classroom kan. Jadi pemasarannya kuat di Google gitu. Kalau aplikasi yang dikembangkan itu sama ya, dari perusahaan satu dan lain itu sama. Cuma bedanya kita dari
pemasarannya yang berbeda. Google lebih bagus pemasarannya. Sebetulnya selain Google Translate juga ada translator yang lain. Tapi kenapa kita sering menggunakan Google Translate? Karena lebih gampang ya, terintegrasi dengan Google. Terus ya sebetulnya kayak browser ya, ada Google Chrome, ada Foxit ya, banyak ya, kayak ada UC Browser ya, banyak sekali ya. Tapi Google tetap nomor 1 halamannya ya, begitu. Banyak yang akses Google. Tapi nggak tahu kalau YouTube punya Google atau lain ya. YouTube punya Google. Teman-teman sekalian lihat di ininya ya, email itu ada itu. Ada Google Drive, ada apa aja di dalamnya situ yang terintegrasi dengan Google, itu punyanya Google. Gitu ya. Mungkin ada ditanyakan lagi yang lain, teman-teman sekalian. Izin bertanya, Marisa Sasa, ya. Apa kelebihan AI? Ya, Mbak Marisa ya. Kelebihan AI sudah jelas ya. Kelebihan AI itu kecerdasan buatan di mana kita bisa berinteraksi ya. Interaksi misalnya kita jomblo nih ya, misalnya jomblo sendirian ngomong aja sama Google ya. Berdua ya, malam minggu kita ngapain ini? Nah, itu AI kelebihannya seperti itu ya. Jadi kalau enggak ada punya temen ya, sekarang ada device yang sangat canggih sekali ya. Jadi kita ada device di mana itu udah di setting, kita bisa bercakap-cakap di sana ya. Misalnya kita ngomong apa pengertian belajar, misalnya dia bisa jawab ini gitu ya. Belajar adalah kegiatan yang dilakukan satu atau sendiri atau orang banyak misalnya ya, untuk mempelajari pengetahuan yang baru gitu. Jadi AI ini adalah lebihnya banyak sekali ya. Selain pengingat kita, sistem penyimpanannya kan dia butuh besar ya. Jadi dia semua informasi ada di sana, kita bisa mengambilnya suatu saat gitu. Ya contohnya pokoknya yang teman-teman harus ketahui yaitu seperti Google Translate ya. Lalu percakapan Google yang lain ya seperti Google Map ya. Kita bisa tanya ya di mana posisi kafe yang teramai sekarang di mana gitu kan. Kita bisa tanya ya. Oke Google, nah saya mau kemana? Nah, itu fungsi dari AI. Itu AI menggunakan voice ya. Jadi AI banyak ya. Ada yang menggunakan voice, ada yang menggunakan teks ya. Ada yang menggunakan citra gambar ya. Jadi pada dasarnya seorang teroris itu gampang ditemukan ya kalau kita menggunakan AI. Kenapa? Karena dia tidak akan setiap manusia ini masih menginginkan foto ya, pasti berfoto ya. Itu kan salah satu informasi juga ya kalau foto ya. Pasti kita masih bisa membedakan lah, punya penciri masing-masing ya. Ibaratnya Mas Hoirul Anam sekarang sama Mas Hoirul Anam nanti ya 30 tahun lagi masih bisa dibaca Mas Hoirul Anam karena punya penciri, misalnya apa, matanya agak sipit atau gimana gitu ya. Atau Mas Friendly ya misalnya rambutnya sudah dipotong gitu, masih bisa diketahui oleh AI gitu ya, menggunakan visualnya ya. Gitu. Jadi banyak AI ini, kelebihannya banyak sekali ya. Bisa rekognisi, menggunakan voice, bisa teks, bisa gambar ya. Banyak lainnya. Pokoknya apa yang manusia miliki, maka AI akan mengembangkan daerah sana juga gitu. Gitu. Sebenarnya AI ya tadi fungsinya pertama kali ya untuk tempat curhat itu ya. Teman-teman yang nggak punya pasangan nggak usah bingung ya. Google itu mau cewek cowok sama aja ya. Tinggal milih voice-nya, mau cewek ganti voice cewek, kalau cowok ganti voice cowok, gitu aja. Aman saja itu ya. Gimana yang lain? Ada yang ditanyakan lagi? Saya Pak, lagi Pak. Ya, silakan Mas Sairul Anam.
Nah, ini kan AI, Pak, cerdasan buatan. Nah, kadang sama manusia sendiri sering salah digunakan, Pak. Jadi AI itu malah membuat manusia itu menjadi malas dan itu jadi bermalas-malasan sehingga eh, manusia itu tidak akan menghasilkan kreativitas atau usaha untuk melakukan hal-hal baru gitu, Pak. Bagaimana Pak itu menanganinya, Pak? Ya itu tadi kan bagus sebetulnya pertanyaannya. Tapi tergantung kita aware atau enggak gitu loh. Kita peduli atau enggak sebetulnya gitu loh. Memang kalau penyalahgunaan ya, bukan hanya AI sebetulnya ya penyalahgunaan ya. Penyalahgunaan tuh banyak ya, misalnya jabatan ya juga banyak. Tapi tergantung kita ya, kita menyikapinya, mau nyikapi yang baik terus atau yang jeleknya. Misalnya gini, ini ada soal 5 soal misalnya. Teman-teman udah bener ada 4 soal, yang salah 1 soal ya. Apakah teman-teman akan mengkomentari yang 1 soal? Pasti dikomentari ya. Orang-orang tuh senang kalau kita memiliki kesalahan, tapi kita tidak pernah berpikir bahwa kelebihannya itu lebih banyak daripada kesalahan itu gitu loh. Nah, untuk menyikapinya kita ya, kalau sudut pandang teknisi sebetulnya AI kegunaannya lebih banyak, masih banyak sekali gitu ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab, memang AI banyak digunakan untuk menipu ya, untuk apa namanya, membantu untuk mencari uang yang tidak halal ya, atau malah malas ya, malas jadi tidur-tiduran aja. Sebetulnya justru kalau kita malas ya, kalau kita malas tuh hidup kita yang lebih singkat ya daripada si AI ya. Kalau AI hidup terus ya. Kalau kita malas-malasan terus, nggak pernah bergerak ya, apalagi nggak makan sama sekali ya, di dalam kamar diem saja ya, lama kelamaan ya juga tewas ya kan ya. Begitu. Jadi masalah malas atau tidak itu tergantung dari pribadi masing-masing, Mas Heru Anam ya. Tinggal kita kalau misalnya ada masalah di AI, kita proteksi gitu ya. Kalau ada penyalahan gunaan yang kurang baik ya, misalnya kenapa tidak si hacker ini menonaktifkan orang-orang yang tidak menggunakan AI dengan benar gitu ya. Nah, itu yang harus dimatikan ya, bukan yang baik-baik terus dimatikan gitu ya. Nah, hacker itu sebetulnya baik ya, tapi tinggal kita memposisikan dia sebagai penjahat atau sebagai orang baik gitu aja ya. Itu Mas Harul Anam. Kalau Mas Harul Anam ini aman ya dengan AI, kayaknya mau belajar AI kayaknya. Ini ada pertanyaan lagi Mas dari Mbak Indriani Septianingrum ya. Izin bertanya Pak, apakah ada cara untuk mengurangi dampak negatif dari AI ya? Kurang lebihnya ya, dampak negatif itu pasti ada. Kalau untuk mengurangi itu pribadi masing-masing ya. Karena kita tidak bisa mengatur orang satu dengan orang yang lain ya. Misalnya kita nggak usah ke AI dulu saja ya. Kita tidak bisa mengatur misalnya oh kita harus bangun jam 7 pagi misalnya ya, karena ada kuliah gitu jam 8 gitu ya. Ada juga yang bangunnya jam 8 juga ya. Jam 8 masuknya jam setengah 9 gitu ya. Nanti waktu ditanya kenapa masuk jam setengah 9? Kendala jaringan Pak. Nah, bisa ya, kita tidak bisa mengatur hal negatif ya. Jadi setiap hal negatif itu banyak ya, ada hal negatif itu pasti ada ya. Tapi kita tidak usah terlalu menyoroti negatif. Itu namanya blow up ya. Kalau kita blow up hal-hal negatif, maka dia yang viral ya. Kita blow up yang positif saja. Misalnya AI ini bisa untuk membantu kita, misalnya membantu pertanian, membantu perkebunan, membantu nelayan, ya, membantu anak-anak kecil untuk belajar bahasa Inggris, ya, atau membantu anak-anak kecil untuk berbicara, mengenal huruf, ya, dan lain-lain, ya. Jadi dari sekarang ya teman-teman sekalian harus mempunyai ide besar ya, misalnya saya ingin ke depannya membuat sebuah AI untuk anak saya misalnya. Jadi kalau saya kerja, anak saya masih bisa menghubungi saya gitu ya.
masih bisa mendengar suara saya, masih bisa misalnya gini, kalau dia melakukan kesalahan, si AI ngasih tahu, maaf nak itu salah, jangan ke sana gitu ya. Jadi kita nggak capek marah-marah ya, biar AI aja yang marah-marah ya, gitu ya. Jadi harus mulai di setting, kita harus punya tujuan ya. Karena kalau kita ketinggalan dari AI, khususnya orang elektro kalau kalah dengan AI, perkembangan AI ya kita yang terlibas ya. Kita harus setidaknya kalau kita tidak bisa memprogram AI, tapi kita bisa menggunakan AI dengan baik dan benar, itu saja sih. Paling amannya seperti itu. Ya. Sebetulnya kita tidak harus membenci Google yang bisa menggunakan AI ya, tapi kita bisa memanfaatkan Google ya. Misalnya Google Translate kan ada wicaranya tuh ya, ada bicaranya misalnya itu bisa kita ambil perekamannya, kita ambil ya, kita taruh di learning kita. Bisa kita membantu tunanetra ya, tunanetra misalnya, oh jangan ke sana Pak ya, di sana ada lubang, tolong belok sebelah kanan gitu ya, agak ke kanan jalannya gitu, itu bisa. Nah, jadi kita ambil aja sisi positifnya, kita ambil semua, kita letakkan di penelitian kita gitu ya. Pada dasarnya elektro seperti itu fungsinya ya. Baik gitu Mbak Andriani ya, Septia Ningrum. Ya, baik, ada pertanyaan lagi ya? Mas Erlangga gimana? Aman Mas ya? Wah, jaringannya rusak Mas Muhammad Erlangga ini. Kalau Mas Ibnu aman ya, Muhammad Ibnu? Aman Pak, Oh, aman. 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 Dengarin Pak. Iya, aman Mas Erlangga, tenang aja. Ibnu Muhammad Ibnu ini ya, Muhammad Ibnu Fahriza ya. Oh, saya boleh tanya ya, teman-teman sekalian ini sebetulnya sudah pernah ketemu dengan temannya apa belum nih ya? Sebagian aja Pak sudah. Oh, sebagian saja ya. Sebagian aja Pak. Sebagian besar malah nggak tahu ya temannya di mana ya. Nggak tahu, hanya tahu sebatas videonya saja ya. Ini Iya, sama, ini sama kayak main Ome TV kayaknya ya. benar Pak, benar Pak. Ya, jadi temennya nggak tahu ya, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah masuk ya, misalnya kita separuh online, separuh offline ya, misal dibatasi ya 3 hari online, 3 hari offline ya, berkenalan lagi saja ya, berkenalan ulang. Karena kita nggak tahu ya kalau secara virtual begini orangnya tinggi besar atau gemuk pendek, kita kan nggak tahu ya, hanya tahu wajahnya seperti ini ya. Kalau teman-teman sekalian ini kayak yang laki-laki nih ya, kalau laki-laki rambutnya dipotong sudah berubah nanti, pasti nggak tahu teman yang lain. Nanti dikira kakak kelas lagi ya, kakak tingkat ya. Tenang Pak, ada AI Pak. Oh gitu ya, aman. Baik ya, kalau belum ada, mungkin bisa kita akhiri ya. Minggu depan aja tugasnya ya. Minggu ini kalian fokus sama tugasnya yang lain ya. Kayaknya matematika banyak tugas kayaknya ya. Iya Pak. Siapa yang ngajar matematika? Kebetulan Bu Risti Pak. Ya, Risti banyak Jayanti. tugas. Banyak tugas biasanya. Pak, Ya, Mas Jadwa, ada Jauhar. ada beberapa teman-teman yang nanyain apa boleh kalau minggu depan itu kelas B digabung sama kelas C, Pak. Soalnya banyak teman-teman yang lebih suka mungkin sesi pagi, Pak. Oh begitu. Jadi mau dijadikan satu gitu ya? Iya, Pak, ada beberapa yang mau gitu, Pak. Tapi Oh. apa boleh gitu. Kalau dari saya sih tidak masalah ya. Penilaian tetap sama ya. Penilaian tetap sama. Tugas, kalau misalnya ada tugas dikerjakan tugasnya. Keaktifan ya, salah satunya.
lalu UAS ya, UAS juga penting. Mungkin itu ya, kalau mau digabung tidak masalah ya, asal teman-teman sekalian berkenan ya. Yang kalau si dosennya sih tidak masalah ya, karena sekali mengajar ya, karena yang diajar lumayan ya, 28 tambah 25 ya, jadi berapa? 53. 23, Pak. Ya, itu ya. Kalau teman-teman yang lain setuju pagi ya saya tidak masalah, itu masuknya jam 8 pagi ya. Nanti saya masukkan satu room ya, kelas B dengan kelas C ya, jam 8 pagi, begitu ya? Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mas Jadwa ya. Sambil berkenalan sama yang kelas C ya. Kelas C banyak ceweknya soalnya ya. Tahu saja ya. Elektro minim cewek soalnya, sudah biasa ya. Nggak apa, masih semester 1 nggak apa, aman-aman saja. Mumpung semester 1 masih bisa dibodohi gitu ya. Hah? Mas. Makasih ilmunya, Pak. Oh, makasih ilmunya. Enggak sih. Saya hanya bercanda saja. Jadi teman-teman sekalian harus fokus ya semester 1 sampai semester 3. Itu basic dasar ya. Itu isinya perhitungan semua rata-rata ya, kayak elektronika rangkaian listrik 1, rangkaian listrik 2, rangkaian elektronika 1, rangkaian elektronika 2 ya. Itu basic semua. Nanti kalau basicnya sudah bisa semua baru menginjak ke pemrograman gitu ya. Jadi bertahap. Kalau teman-teman sekalian ingin pemrograman tapi basic matematiknya kurang atau basic perhitungannya kurang, teman-teman sekalian akan kesulitan nanti ya menentukan algoritma gitu ya. Gitu caranya ya. Teman-teman sekalian harus step by step, jangan lompat ya. Kalau teman-teman ingin lompat tidak masalah ya. Misalnya lompat, oh saya mau pemrograman Pak ya. Belajar pemrogramannya secara basic, misalnya mendefinisikan, tapi jangan yang kuat-kuat dulu ya. Takutnya kalau waktu nanti pelajaran perhitungan, teman-teman sekalian kebingungan untuk memasukkan pemrograman perhitungan di pemrograman asli ya, gitu. Jadi perhitungannya harus matang dulu gitu ya. Yang basic-basic dulu kalau mau belajar pemrograman, tapi bagus pemrograman. Python sekarang yang lagi dikembangkan ya, banyak pengembangan Python. Baik itu untuk vision gambar maupun rekognisi ya untuk suara gitu ya. Begitu teman-teman sekalian, besok kita bertemu di jam 8 ya, hari Jumat ya, minggu depan ya. Begitu ya. Jadi sekalian kita gabung dengan kelas C. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri pada hari ini ya. Udah hampir jam 10.45. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Mohon maaf apabila Bapak ada salah kata ya, atau bercanda yang berlebihan. Itu kurang lebih untuk mencairkan suasana di kelas ya. Teman-teman sekalian sudah pusing dengan tugas ya, kurasa ya. Saya rasa sudah capek dengan tugas. Jadi saya hanya ingin teman-teman sekalian harus tetap semangat ya, masih semester 1, masih ada 7 semester ke depan. Jangan putus di jalan. Kalau mau jadi dokter, tinggal menekuni bidang biomedis ya. Kalau mau di sana, kalau mau jadi yang lain ya tidak masalah ya. Gitu. Sekian dari saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.